Fakultas Kedokteran, tempat yang penuh dengan harapan, namun juga ketidakpastian. Bagi mahasiswa-mahasiswa ini, perjalanan mereka baru saja dimulai. Perjalanan yang penuh dengan kegembiraan, namun juga kecemasan. Mereka siap menjadi master di bidang anatomi, menguasai seni mendiagnosis dan merawat pasien, serta belajar cara untuk mengetahui resep segera setelah bertemu dengan pasien. Perjalanan yang panjang dan menantang. Bagi mereka yang berani menapakkan kaki di sini, tidak ada rute pelarian selain garis akhir. Didorong oleh keinginan menjadi dokter dan membawa perubahan aktual ke dunia. Ya, hari demi hari mereka habiskan belajar. Tidak hanya di dalam ruang kelas, namun juga di luar. Ulang ya, ini udah selesai nih. Oke. Mereka akan menghabiskan banyak waktu di laboratorium, mempelajari tubuh manusia dengan cara yang tidak bisa dipelajari dari buku pelajaran. Mereka juga menghabiskan banyak waktu untuk menghafal nama dan lokasi setiap tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Sambil berusaha untuk mencapai skor minimum untuk lulus ujian dan menghindari pekerjaan ekstra dengan lulus pretest. Berhenti ngerokok emang susah ya Pak, soalnya kita kan juga, Bapak udah dari kapan Pak? Dari masih saya SMP dulu. Saya Jian Pola dari Pendidikan Dokter 2017. Aku dari Fidrana Saintisa dari Pendidikan Dokter 2017. Dan inilah perjalanan kami. Nah, saya Gigi. Kami akan menampilkan kegiatan CFAC kami pada tahun pertama ini di Desa Tlogo Adi. Selamat menyaksikan. Mereka merasa rendah hati dengan tanggung jawab menjadi seorang dokter, tetapi juga terinspirasi dengan kesempatan untuk membantu orang lain. Dan mereka tahu bahwa senjata paling penting yang dimiliki bukanlah stetoskop ataupun pulpen, melainkan hati mereka. Di antara semua belajar dan ujian, mereka juga akan menemukan waktu untuk bergabung dengan klub dan organisasi. Bahkan, mereka akan sangat handal dalam marketing, atau bahasa kerennya, danusan. Berjuang untuk mengumpulkan dana untuk organisasi mereka dengan menjual apapun yang bisa dijual. Mereka belajar mengatur waktu mereka seperti seorang profesional, menyeimbangkan studi mereka dengan keterampilan bisnis mereka. Pengalaman ini mengajarkan mereka tentang manajemen waktu, prioritas, dan pentingnya bekerja sama di dalam sebuah tim. Untuk energi, kita ingat ada 3 untuk energi. Yang pertama, mereka akan menghabiskan waktu lama di ruang kelas, menyerap informasi yang akan membantu mereka memahami kompleksitas tubuh manusia. Mereka juga akan menghabiskan waktu lama mencari tempat parkir yang bagus di kampus, terutama ketika hujan.
Mereka akan menghabiskan waktu bahkan lebih lama di perpustakaan atau kafe, belajar, mencatat, dan mempersiapkan diri untuk ujian yang rasanya tiada akhirnya. Namun, tak lupa, sebagian waktu juga akan habis untuk melihat meme di sosial media untuk menjaga keseimbangan hidup mereka. Mereka menemukan kenyamanan satu sama lain dalam pengalaman dan tantangan yang dibagi di perjalanan ini. Mereka menjadi lebih dekat. Dengan sesi belajar larut malam, secangkir kopi, dan kesadaran bahwa mereka semua menjalani perjalanan ini bersama-sama. Makhluk-makhluk hijau bergerombol itu tidak menyangka bahwa mereka akan memasuki kehidupan koas mereka pada saat pandemi COVID-19 sedang melanda. Semua terasa sulit, keterbatasan dan ketidakpastian merajalela. Tapi mereka belajar untuk beradaptasi. Belajar bagaimana merawat pasien dengan benar di tengah pandemi. Dan melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dari virus yang bisa menyerang siapa saja. Mereka akan menghabiskan waktu di rumah sakit, mengikuti dokter visit, mengamati gejala yang dihadapi pasien secara nyata, mempelajari manajemen komprehensif yang harus dilakukan, sekaligus belajar cara berinteraksi dan berkomunikasi yang baik dengan pasien. Mereka akan belajar bagaimana memberikan perawatan yang empati dan menguatkan bagi pasien, serta merangkul kerentanan dan kemanusiaan yang ada di balik setiap kasus medis. Mereka juga perlu siap sedia dengan semua situasi. Tas dan kantong scrap menjadi multifungsi, layaknya kantong Doraemon. Gimana yang mau dinaikkan tuh? Udah baik, semoga selesai dari dunia.
Oke, akhirnya kelar juga video ini. Tidak lupa di sela-sela belajar, kewajiban tugas dan laporan harus segera dikerjakan agar tidak menumpuk. Mereka akan merasakan berbagai emosi di rumah sakit. Dari kegembiraan saat berhasil melakukan tindakan, hingga kesedihan saat harus memberikan berita buruk kepada pasien dan keluarganya. Mereka pun juga akan belajar untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah di rumah sakit. Mereka juga akan belajar untuk tidur di mana saja dan kapan saja. Akan berhati-hati agar tidak menyentuh sesuatu yang steril di ruang operasi. Mereka akan menghadapi tantangan, tetapi dengan kerja keras dan tekad, mereka akan mengatasinya. Mereka mungkin tahu bahwa di tengah pandemi COVID-19 yang melanda, menjadi dokter tidaklah mudah. Namun, mereka merasa terhormat karena mendapat kesempatan untuk belajar dari para dokter, suster, dan staf rumah sakit yang berdedikasi. Dalam kondisi yang penuh keterbatasan dan ketidakpastian, disinilah mereka menemukan betapa besar dampak positif yang dapat mereka berikan. Ini dibuka dulu. Colokin, ini kabel, terus pasang sini. Misalnya hidung kiri ini berdarah, tak buka gini, saya masukkannya gini. Enggak, balik. Nah, tutup segitiganya di. Masukin ya. Masukin salahnya supaya topping kak. Nah, Masuknya ke sini. Oh udah dimasukin. Ini langsung ke dalam. kayaknya di sini. Asisten lain megang ini lepas. Nggak, tolong asisten lain megangin ini. Lupa dirimu deh, tolong pegang ini. Nah, terus habis itu dari sini kita ambil di bawahnya ini deh. Jadi kalau dari videonya tadi yang aku lihat, Mereka telah menempuh perjalanan panjang ini selama bertahun-tahun, dan
kini saatnya menghadapi salah satu titik terbesar. Titik penentuan untuk membuktikan kelayakan mereka mendapatkan gelar yang dahulu dirasa masih sangat jauh itu. Tapi seperti yang sering terjadi pada saat-saat penting, segalanya bisa terjadi. Pada beberapa titik, perjalanan ini seperti terasa sangat berat. Namun, di antara semua tantangan yang dihadapi, mereka akan tetap saling membantu, menenangkan satu sama lain, dan juga menghibur dengan lelucon mereka. Mereka juga akan belajar bahwa camilan dan tidur yang cukup adalah obat terbaik untuk melewati hari yang buruk. Karena pada akhirnya, selain kecerdasan, kekuatan paling penting yang mereka miliki adalah kemampuan untuk tertawa dan bersenang-senang dalam menghadapi tekanan. Mereka akan menghadapi kegagalan dan kemunduran, tetapi mereka akan belajar dari pengalaman tersebut. Selamat datang di uji kompetensi POSCI. Peserta ujian dipersilakan menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan. Dan mereka akan melakukan semuanya dengan hati. Silakan membaca soal. Siap melayani dan menjadi baik pada semua manusia. Karena menjadi dokter bukan hanya pekerjaan. Ini adalah panggilan, gairah, gaya hidup. Dan untuk para mahasiswa ini, perjalanan itu dimulai sekarang. Mereka siap menjadi pionir dimanapun mereka berada. Dilengkapi dengan pengetahuan, Keterampilan, dan hati mereka. dan mereka pun siap membuat perbedaan nyata di dunia. Selamat teman-teman sejawat dan terima kasih kepada guru kami. Selamat dong, semangat PSS! Congratulations, friends! Congratulations, doctors! Selamat bertugas teman sejawat! Selamat teman sejawat! Terima kasih sudah berjuang! Selamat tes, izin konsul dokter! Selamat sejawat! Keep spirit! See you on top! Congratulations guys! You made it! Congrats guys! Semangat! Congrats, dok! Sampai ketemu